Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebaikan dimanapun berada, semoga senantiasa dalam kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya, banyak orang yang merasa memiliki dua kepribadian sehingga dirinya merasakan adanya konflik batin ya atau konflik internal atau konflik yang terjadi pada dirinya. Kenapa demikian? Karena ada sesuatu yang merasakan ya, sesuatu yang bertolak belakang, baik menyangkut mengenai peran, keyakinan, dan emosi yang ada dalam diri orang itu. Ya, sehingga adanya perbedaan itu kemudian menimbulkan konflik internal. Ya, konflik internal terjadi ketika ada dua sisi kepribadian yang saling bertentangan, masing-masing memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Bisa saja tujuannya itu baik ya, tetapi ketika tujuan mereka satu sama lain berbeda, meskipun itu dalam hal yang baik, ya bisa menimbulkan konflik ya, dan tentu saja sangat tidak menyenangkan, bahkan bisa menimbulkan persoalan batin yang menyiksa diri kita. Nah, untuk mengatasi masalah itu, ada sebuah teknik dalam hipnoterapi namanya path terapi ya. Bagaimana mengidentifikasi dan memahami berbagai bagian dalam diri klien, dalam diri kita terkait dengan masalah yang dihadapi. Sehingga hal itu perlu ada semacam dialog atau negosiasi antara bagian satu dengan bagian yang lain supaya bisa menemukan titik temu atau keselarasan yang pada akhirnya tidak lagi menimbulkan konflik batin dalam diri kita. Jadi ada mengintegrasikan bagian-bagian yang satu sama lain terpisah atau terpecah untuk mencapai pemulihan atau kesembuhan atau keselarasan begitu ya. Nah, ini perlu diatasi ketika seseorang mengalami konflik batin semacam itu. Ya, Anda bisa melakukannya dengan self hipnoterapi jika bisa, tetapi jika tidak bisa, Anda bisa menggunakan bantuan hipnoterapis ya. Nah, ini menjadi penting untuk dilakukan. Lalu apa yang maksud dengan teknik terapi dalam hipnoterapi ya? Yaitu cara untuk membantu seseorang berkomunikasi dengan berbagai aspek dalam dirinya yang mungkin memiliki tujuan, kepercayaan, dan kebutuhan yang saling bertentangan. Tujuannya adalah untuk memahami dan menyelaraskan bagian-bagian ini sehingga orang tersebut dapat mencapai harmoni internal dan menyelesaikan masalahnya. Tetapi karena ini adalah suatu terapi dengan pendekatan hipnosis, tentu saja dalam prakteknya itu klien harus dalam kondisi terhipnosis atau dalam kondisi bawah sadar atau ketika gelombang otaknya dari beta ke theta dan alfa, dan hipnoterapis biasa melakukan itu ya. Nah, ini teknik yang dapat dilakukan untuk itu ya, diawali dengan tentu harus ada hubungan kepercayaan sinergi antara klien dengan hipnoterapisnya. Ya, hipnoterapis mengajukan berbagai macam pertanyaan yang relevan untuk disampaikan. Kemudian kliennya menjawab pertanyaan tersebut dengan terbuka, jujur apa adanya, karena itu akan sangat membantu kaitan dengan proses hipnoterapi termasuk dalam menyusun sugesti afirmasi atau pernyataan-pernyataan yang akan disampaikan ketika klien berada dalam kondisi bawah sadarnya ya. Ada tahapan-tahapan yang biasa dilakukan, misalnya ada induksi, yaitu proses untuk memastikan klien dalam kondisi trans atau kondisi hipnosis. Kemudian ada deepening, memperdalam induksi atau kondisi hipnosis. Kemudian fokus pada konsep atau bagian diri. Ya, jadi pada sisi ini ya klien akan dibawa terkait dengan peran atau tujuannya sendiri yang mungkin tidak selalu sejalan antara bagian satu dengan bagian yang lain yang ada dalam diri klien itu. Ya, melalui komunikasi, melalui afirmasi, melalui sugesti, hal itu akan diarahkan kepada upaya untuk terjadi
sinergi, harmonisasi yang kemudian pada akhirnya diarahkan kepada proses pemulihan. Tetapi sebelum itu tentu perlu diawali juga dengan mengidentifikasi bagian yang relevan. Ya, sekarang misalnya coba ingat sesuatu terkait dengan situasi atau perasaan yang dialami oleh klien ya. Kemudian apa yang memunculkan konflik batin dalam dirinya. Sehingga pada bagian dari diri Anda yang ingin mencapai tujuan tertentu, misalnya berubah, berhenti, atau mencoba sesuatu yang baru, itu bisa teratasi atau bisa diselesaikan atau bisa dilakukan. Ya, bergantung kepada nanti seperti apa hasil dari proses dialog ya antara bagian diri kita satu dengan bagian diri kita yang lain yang satu sama lain memiliki pertentangan itu. Ya, ketika Anda atau klien memikirkan konflik ini, jadi izinkan salah satu bagian yang terkait untuk hadir dalam kesadaran Anda. Bagian ini muncul dalam bentuk suara, gambaran, sensasi fisik, atau sebagai sosok yang berbeda. Jika Anda melihat atau merasakannya, ceritakan apa yang Anda perhatikan. Ya, nah itu nanti hal-hal yang bisa disampaikan dalam prosesi hipnoterapi. Ya, kemudian membangun interaksi dengan bagian pertama. Ya, bagian pertama ini salah satu bagian yang memiliki keinginan, harapan, keyakinan, atau sesuatu yang berbeda dengan bagian yang lain. Ya, dalam proses hipnoterapi nanti, bagian pertama ini diajak berbicara, tanyakan identitasnya, tujuannya terkait diri Anda, bagaimana ia berusaha membantu Anda, kemudian dengarkan jawabannya dengan pikiran terbuka tanpa menghakimi. Ya, ingat bagian ini memahami tujuan dan niatnya. Tegaskan bahwa setiap bagian memiliki niat positif ya jika memang perlu itu ditunjukkan. Ya, kemudian mengajak atau mengundang bagian lain yang terlibat ya. Jadi dalam diri kita ada dua bagian tadi, bagian yang sebelumnya sudah kita ajak bicara, kemudian kita juga mengundang bagian yang lain yang diharapkan bisa memberikan sudut pandang yang berbeda terkait dengan suatu permasalahan yang Anda hadapi. Ya, sampaikan pertanyaan yang terkait dengan hal-hal tertentu, kemudian dengarkan dengan baik jawabannya dan catat poin-poin penting yang muncul. Ya, nah dalam prosesi hipnoterapi nanti arahkan interaksi klien dengan pihak kedua ini, bantu mereka memahami nilai positif dari perspektif yang berbeda. Ingat ya, ini dalam kondisi prosesi di mana klien dalam kondisi hipnosis atau dalam kondisi bawah sadar ya. Nah, ini menjadi penting dan dalam kondisi bawah sadar itulah sugesti yang diberikan, afirmasi yang disampaikan akan menjadi lebih mudah diterima. Ya, sehingga ketika itu mudah diterima, maka memungkinkan proses perubahan untuk mencapai keselarasan terkait dengan konflik batin itu bisa diwujudkan. Ya. Kemudian memandu atau mediasi dan menyelesaikan. Ya, Anda dalam kondisi hipnotis adalah pihak ketiga ya yang mencoba untuk memediasi dua bagian dalam diri Anda yang saling berkonflik itu. Jadi ajak kedua belah pihak untuk berdiskusi bersama. Tekankan kepada mereka bahwa tujuan mereka adalah sama, yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan diri Anda ya. Jadi Anda berada dalam posisi katakan Anda orang ketiga yang memediasi dua bagian dari diri Anda yang berkonflik. Jadi dua bagian diri Anda yang berkonflik itu diarahkan untuk berdiskusi, menyampaikan sesuatu yang sifatnya sinergi yang semuanya diarahkan untuk kebaikan Anda, gitu ya. Jika ada konflik, bantu mereka mencari solusi atau kesepakatan yang saling menguntungkan. Ya, jika kedua belah pihak dalam diri Anda berkonflik, menyampaikan sesuatu yang saling bertentangan, maka Anda sebagai orang yang ketiga akan dibimbing oleh hipnoterapis untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, mencari solusinya dan seterusnya. Kemudian tahapan berikutnya adalah menyelaraskan keutuhan diri ya.
Bayangkan diri Anda sekarang pada bagian diri Anda yang bersatu menjadi kesatuan yang utuh ya. Jadi dari hasil negosiasi, dari hasil komunikasi, interaksi yang dimediasi oleh Anda, kedua bagian itu menghasilkan sesuatu yang mengarah kepada kebaikan untuk Anda, yang kemudian itu menyatu dan selaras menjadi bagian dari keutuhan diri Anda. Ya, ajak bagian-bagian dari diri Anda untuk bekerja sama, tidak lagi terpisah atau tidak lagi saling bertentangan, melainkan bersinergi, bersatu padu mendukung tujuan Anda. Ya, rasakan kedamaian dan keutuhan saat semua bagian diri Anda bekerja sama. Nah, itu bisa dilakukan ketika Anda dalam kondisi prosesi hipnoterapi, ketika Anda berada dalam kondisi bawah sadar. Ya, hipnoterapis akan membantu untuk mengarahkan itu. Ya, kemudian pada tahapan terakhir adalah mengakhiri ya dan kembali ke masa sekarang. Jadi ini adalah prosesi dari akhir hipnoterapi di mana Anda nanti dipulihkan dari kondisi alam bawah sadarnya ke kondisi sesadar-sadarnya, tetapi dengan tetap membawa energi positif, membawa nilai-nilai, membawa keselarasan, membawa sesuatu yang memberikan manfaat positif yang membuat diri Anda menjadi utuh, yang membuat Anda tidak lagi mengalami konflik batin sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Ya, dengan demikian konflik batin Anda insya Allah akan bisa teratasi dan Anda akan menjadi pribadi yang lebih damai, tentram, dan hidup dalam ketenangan batin insya Allah. Ya, demikian. Mohon klik subscribe-nya dan share, siapa tahu ada orang-orang yang Anda duga barangkali membutuhkan informasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.